perencanaan profil project. Alurnya, jadi yang pertama kita membentuk tim fasilitator project di sekolah. Jadi kepala sekolah menyusun tim fasilitator. Setelah tim fasilitator terbentuk, tim inilah yang berperan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek ini untuk semua kelas. Karena semua siswa bakal mengikuti proyek. Setelah itu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita mengidentifikasi kemampuan di sekolah apa? Pada tema mana kemampuan yang dimiliki oleh sekolah hari ini? Maka sebaiknya kita memfokuskan kepada kemampuan kita. Tapi bila ingin bermitra, bila ingin melibatkan masyarakat atau dunia kerja, dan itu juga merupakan salah satu bagian dari usaha sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dan tim fasilitator itu merefleksikan atau menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, kita siapnya di mana? Dari beberapa tema, dari 7 tema, dari 8 tema, untuk tahun ini, untuk semester ini tema apa yang pas? Nah, itu namanya direfleksikan, diklasifikasi. Kemudian merencanakan dimensi, tema, alokasi waktu. Tim fasilitator menentukan fokus dimensi P5. Temanya apa? Tema yang dipilih untuk semester ini apa? Kemudian jumlah proyek beserta alokasi waktu untuk satu ini berapa? Dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi yang dialami oleh sekolah pada hari ini. Jadi P5 ini Bapak Ibu tidak mesti muluk-muluk dan tidak mesti dituntaskan dalam 1 tahun ataupun dalam 1 semester. Tapi nanti bisa tuntas selama siswa mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Secara bertahap, misalkan SMP misalkan kalau dia 7 punya tema, kelas 1, 2, 3, kelas 7, 3, kelas 8, 3, kelas 9, 2. Umpamanya seperti itu. Menyusun modul proyek. Nah, tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum. Menentukan sub elemen ya tujuan proyek tadi. Mengembangkan topik, alur, dan durasi proyek serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek. Bapak Ibu, membentuk tim fasilitator proyek profil ini. Jadi kalau yang membentuk tim itu, ya pertama pimpinan, kepala sekolah, kepala staf pendidikan menentukan koordinator proyek profil. Nah, jadi ini bisa diambil dari wakil, bisa dari guru yang senior, atau kira-kira pendidik guru lain yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Bisa dijadikan itu sebagai koordinator proyek profil ini. Apabila di satu sekolah itu mempunyai SDM yang cukup, boleh saja koordinator proyek ini dapat membentuk per level kelas. Misalkannya di kelas 1 punya koordinator, di kelas 2 punya koordinator, kelas 3 punya koordinator, dan seterusnya. Pimpinan atau kepala sekolah kita bersama koordinator tadi itu memetakan pendidik di setiap kelas. Bapak Ibu A ini tepatnya di mana? Bapak Ibu B tepatnya pada tema apa? Di kelas berapa? Dan nanti ada perwakilan dari masing-masing. Baik itu yang sifatnya PASE ataupun nanti yang menjadi tim setelah itu dari proyek profil Pancasila ini. Jadi ini tergantung kepada SDM yang ada di sekolah kita.
Koordinator mengumpulkan dan memberikan arahan kepada tim peserta proyek untuk merencanakan dan membuat judul proyek profil bagi satu pasien. Nah, kalau sudah sampai ke tahap ini, nanti apa namanya koordinator yang telah kita bentuk tadi, mereka Bapak Ibu guru kita akan duduk bersama, akan bekerja sama merancang suatu kegiatan pada kegiatan proyek yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mengidentifikasi. Ini mengidentifikasi ini penting Bapak Ibu karena kita akan menentukan kemampuan kita atau kesiapan kita. Belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Ini kalau begini kondisinya, itu kita baru pada tahap awal. Konsep pembelajaran berbasis proyeknya baru diketahui pendidik. Belum semua kita memahami. Atau di sekolah menjalankan proyek secara internal, melibatkan pihak luar. Ini dalam kondisi-kondisi awal. Saja kondisi awal ini kita sebut dengan awal kurikulum ini diluncurkan. Awal kurikulum ini kita laksanakan. Tapi setelah kita melaksanakan beberapa tahun, beberapa proyek, maka tentu ada nanti tahap pengembangannya. Itu yang tadi baru dalam tahap mempersiapkan, nah, yang tak berkembang sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran proyek yang berbasis proyek. Konsep pembelajaran sudah berbasis proyek, sudah dipahami pendidik. Artinya guru-guru kita sudah mendapat pemahaman tentang ini. Gitu. Yang dulunya baru mendengar, yang sekarang sudah paham, sudah mengikuti pelatihan, sudah membuka PMM, belajar mandiri, dan segala macam. Satuan pendidikan sudah mulai melibatkan pihak luar. Nah, hasil evaluasi misalkan di pihak sekolah atau kemampuan guru kita yang terbatas tadi, kita kembangkan kita cari pihak luar, kita libatkan dunia kerja, alumni dan sebagainya. Ini sudah pada tahap berkembang. Kemudian lanjutannya sudah menjadi kebiasaan. Jadi lama-lama nanti ini menjadi kebiasaan. Turun-temurun kita dapat mempersiapkan siswa yang berkarakter, siswa yang dimaksud dalam profil pelajar Pancasila. Konsep yang dimiliki sudah pembelajarnya sudah konsep yang berbasis proyek. Semua konsep sudah dipahami oleh para pendidik kita, oleh guru-guru kita. Sehingga nanti satu pendidikan sudah menjalin kerjasama dengan pihak luar. Merancang dimensi, merancang tema, dan alokasi waktu proyek profil. Nih, dari apa? Tim fasilitator, kepala satuan pendidikan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan menjadi fokus untuk dikembangkan pada tahun belajar tahun berjalan. Jadi apa namanya ditentukan Pak apa yang mau kita apakan di tahun ini umpamanya. Pemilihan dimensi itu dapat merujuk pada visi dan misi satu pendidikan atau program yang akan dijalankan pada tahun pelajaran tersebut. Seperti tadi kita mengukur kemampuan di sekolah kita. Kemampuan yang dimaksud adalah apa yang dimiliki oleh guru kita, maka boleh kita arahkan ke sana. Sebaiknya jumlah dimensi profil itu dikembangkan dalam proyek profil tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak itu agar tujuannya tercapai, jelas dan terarah. Tidak banyak itu, kalau kita contohkan di SMP, Bapak Ibu, kalau semuanya 7, di kelas 7 itu cukup 3. Di kelas 8 cukup 3, sudah 6. Di kelas 7 tinggal 1 lagi. Sehingga dalam rentang 3 tahun itu, siswa kita sudah menyelesaikan semua P5 ini. Dan semua temanya sudah dapat dilaksanakan.
Apabila pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis proyek, jumlah dimensi yang dipilih dapat ditambah sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikan. Jadi tingkat kesiapan itu Bapak Ibu sesuai dengan kondisi sekolah kita. Sekolah kita ini mampunya berapa, makanya perlu mengklasifikasi tim peserta dapat menilai itu. Merancang dimensi 8 itu nih Pak. Yang apa? Yang pertama kan gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu salah satu tema. Kemudian kearifan lokal, seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini, di buku pedoman itu Pak, ada memang dicontohkan kontekstualisasi tema apa gitu. Tapi gaya hidup berkelanjutan itu dia mengarah kepada kelangsungan kehidupan di dunia, kelangsungan kehidupan di sekitar. Peserta didik itu membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian kearifan lokal. Kearifan lokal umpamanya sistem masyarakat di suatu daerah, bagaimana mengeksplorasi seni, nah, atau tata cara adat, adat Jawa, adat Melayu, adat Minang, adat Batak, dan sebagainya. Setiap daerah itu punya kearifan lokal. Maka suatu keharusan mengangkat kearifan lokal ini supaya siswa kita memahami suatu suatu budaya yang ada di daerah kita. Bagaimana siswa kita memahami dan melekat pada jiwanya bahwa ini adalah kearifan lokal, bahwa ini adalah budaya kita. Sehingga menciptakan suatu budaya, lingkungan, atmosfer suatu kehidupan, maka ini perlu kita tanamkan secara bertahap, secara step by step, itu dapat dikembangkan dalam berbagai aspek yang sifatnya kearifan lokal. Bhinneka Tunggal Ika, ya walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Bagaimana ini menanamkan rasa ini kepada siswa kita, bagaimana itu dia bisa mampu menangkap masalah keberagaman di lingkungan sekitar yang tidak mempermasalahkan suku, ras, tidak ada bully dan lain sebagainya. Bagaimana ini merasakan suatu kesatuan, kita bersatu dalam kemajemukan. Sikap itu yang perlu kita kembangkan. Nah, materinya nanti, Bapak Ibu lah nanti yang akan mengembangkan apakah materi ini terkait dengan mata pelajaran apa, maka guru yang bersangkutan dapat ditugaskan untuk menghandle pelaksanaan P5 di sekolah kita. Selanjutnya, bangunlah jiwa dan raga. Jadi jiwa itu Bapak Ibu perlu dibangun, raga, jiwa spiritual, hati anak itu dibentuk, dilatih, dikembangkan bagaimana menjadi hati yang sabar, bagaimana menjadi hati yang hormat, bagaimana menjadi hati yang sopan, tanggung jawab. Itu jiwa. Sementara raganya yang sifatnya fisik itu memberikan suatu latihan, olahraga, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang belum terlaksana selama ini di sekolah kita, maka ini dapat dijadikan satu solusi untuk masalah yang ada di sekolah. Misalkan perkelahian, bullying, dan sebagainya. Jadi kalau jiwa siswa kita itu terlatih dengan kegiatan P5 ini, maka nanti ini kita berharap untuk dapat meminimalisir bullying,
perundungan dan lain sebagainya. Kita memang ini tidak suka, eh, tidak ingin hal ini terjadi di lingkungan satuan pendidikan kita. Nah, maka apa namanya masalah-masalah ini secara tidak langsung dengan kegiatan ini dapat dijadikan salah satu solusi untuk permasalahan itu. Fokusnya adalah membangun jiwa, membangun raga. Kemudian, Bapak Ibu yang saya muliakan, suara demokrasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, peserta didik menggunakan kemampuan berpikir, menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran ini, pendidik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangan dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah ataupun dalam dunia kerja. Nah, bila siswa kita terbiasa, terlatih hari ini menjadi panitia pemilihan ketua kelas, menjadi panitia pemilihan ketua OSIS di sekolah seperti yang saya sampaikan tadi, anak ini nanti akan berkembang di sekolah, di dunia kerja. Maka mereka akan berhadapan dengan situasi-situasi yang nanti akan terjadi. Mungkin pemilihan RT, mungkin pemilihan karang ketua, karang taruna, dan sebagainya. Kalau siswa kita bangunlah jiwanya, raganya hari ini dengan pramuka, dengan berolahraga, maka di sana mereka juga mengikuti bagaimana berdemokrasi. Karena kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu juga memiliki suatu pimpinan, punya danru, punya pimpinan, dan sebagainya. Nah, di situ nanti akan melekat apa yang disebut dengan secara demokrasi. Rekayasa dan teknologi, peran didik melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati dan berrekayasa, membangun produk berteknologi. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada berrekayasa berteknologi ini, kadang-kadang itu dapat dikaitkan dengan kearifan lokal. Gitu. Misalkan di suatu sekolah membuat kearifan lokal, maka teknologi tepat guna pun di sana dapat dijadikan sebagai objek dalam menentukan, melaksanakan keberlangsungan P5 pada tema yang bersangkutan ataupun pada tema yang berkaitan. Tema yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya memberi kemampuan kolektif, memberi pemahaman kolektif kepada siswa kita untuk menempa, untuk mempersiapkan dirinya setelah siswa kita tamat dari satuan pendidikan kita yang hari ini. Apabila mereka sampai kepada satuan pendidikan berikutnya, nanti ada rekan kita nanti di sana, misalkan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, ada pula nanti guru di sana yang akan kembali melanjutkan, mengembangkan P5 yang telah kita laksanakan di satuan pendidikan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian kita umpamanya masuk kepada alokasi waktu. Ini seperti yang dijelaskan bahwa alokasi waktu itu sudah ditentukan dalam satu proyek. Tinggal lagi kita bagaimana memilihnya. Di pemetaan alokasi waktu proyek profil di setiap jenjang ini, di SD, di SMP, di SMA, dan di SMK. Kemudian merancang dimensi tema. Alokasi waktu itu simulasi penghitungannya. Satu alokasi per tahunnya berapa, per minggunya berapa. Ini sudah apa ya? Sudah kita laksanakan di sekolah. Kemudian pemilihan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu fleksibel, Bapak Ibu yang kami muliakan.
boleh ditentukan 1 hari dalam seminggu untuk melaksanakan proyek ini, misalkan dilaksanakan pada hari Jumat, ataupun dilaksanakan di akhir hari, umpamanya mengalokasikan 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir hari, khususnya untuk mengerjakan proyek profil di akhir jam pelajaran umpamanya. Boleh saja. Atau umpamanya mengumpulkan dan memadatkannya pelaksanaannya. 1 hari itu proyek aja. Hari besok masih proyek. Umpamanya begitu kan. Hari berikutnya baru masuk kepada intrakurikuler umpamanya begitu. Jadi ini fleksibel tergantung bagaimana tadi tim fasilitator tadi mempersiapkan merancangnya di sekolah. Yang penting kita sama-sama dapat melaksanakannya dengan baik. Ini eh, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang saya muliakan.